Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakwila Tala Santoso, NRP 02111840000167. Saya akan mempresentasikan thermal sensor. Apa itu thermal sensor? Thermal sensor merupakan alat yang digunakan untuk memberikan pengukuran suhu yang dapat dibaca dalam bentuk sinyal listrik. Ada banyak jenis sensor suhu, tapi cara yang paling umum untuk mengkategorikannya didasarkan pada mode koneksi, yaitu sensor suhu kontak dan sensor suhu non-kontak. Sensor kontak termasuk termokabel dan termistor, karena bersentuhan langsung dengan benda-benda yang akan diukur. Sedangkan sensor suhu non-kontak mengukur radiasi termal yang dilepaskan oleh sumber panas. Biasanya digunakan di lingkungan berbahaya seperti pembangkit listrik tenaga nuklir. Bagaimana cara thermal sensor bekerja? Prinsip dasar kerja sensor suhu terdapat pada tegangan yang melintasi terminal dioda. Jika tegangan meningkat, suhu juga meningkat, diikuti dengan penurunan tegangan antara terminal transistor basis dan emitor dioda. Perubahan suhu dirasakan oleh sensor kawat getar N-cardioide yang dibuat khusus dan diubah menjadi sinyal listrik yang ditransmisikan sebagai frekuensi ke unit pembacaan. Nah, frekuensi yang sebanding dengan suhu itu dapat didapatkan dengan formula yang ada di bawah ini, yaitu F sama dengan tegangan kawat dikalikan gravitasi dibagi densitas kawat dikalikan 4 dikali panjang kawat. Ini saya langsung diturunkan ke bawah saja. Densitasnya saya turun ke bawah. Yang di sebelah kanan bisa dilihat ada N-cardioide thermocouple. Kemudian ada tipe-tipe thermal sensor. Yang saya ambil ini ada 3, ada thermocouple, ada thermostat, dan ada thermistor. Thermocouple bisa dilihat gambar di kanan di atas, ini adalah thermocouple-nya. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah kabel yang digunakan thermocouple untuk mengukur suhu. Sedangkan atasnya thermocouple-nya. Nah, thermocouple merupakan sensor suhu yang paling banyak digunakan karena rentang operasi suhu yang luas, keandalan, keakuratan, kesederhanaan, dan sensitivitasnya. Thermocouple biasanya terdiri dari 2 sambungan logam yang berbeda, seperti tembaga dan konstantan yang dilas bersama. Salah satu logam itu disimpan pada suhu tertentu, sedangkan lain-lainnya adalah logam ukuran. Jadi misalkan tembaga yang disimpan pada suhu misalkan 20 derajat Celcius. Sedangkan konstantannya itu dibuat sebagai pengukur. Jadi pembanding perubahan suhu dengan logam tembaga itu. Nah, ketika terjadi perubahan suhu, terjadi listrik di antara dua logam. Ketika ada perubahan suhu, terjadi perubahan voltase di antara dua logam sehingga dapat dideteksi oleh thermocouple dan dapat diubah menjadi suhu dengan rumus yang sebelumnya tadi, frekuensi tadi. Nah, selanjutnya termostat. Ini adalah gambar termostat. Termostat merupakan sensor jenis kontak yang terbuat dari 2 logam yang berlainan. Contohnya seperti aluminium, tembaga, kobalt, atau nikel. Perbedaan koefisien muai panjang kedua logam menyebabkan kedua logam tersebut menghasilkan gerakan tekukan mekanis saat dikenai panas. Jadi misalkan logamnya itu adalah aluminium dan tembaga, maka logam aluminium itu akan memuai lebih banyak dikarenakan koefisiennya
lebih besar dengan dibandingkan tembaga, sehingga terjadi tekukan mekanis ke arah tembaga, menekuk dia. Aluminium lebih panjang daripada tembaga sehingga dia akan menekuk. Itu maksudnya. Termistor. Termistor atau thermally sensitive resistor adalah alat yang berubah bentuknya ketika dipanasi. Termistor terbuat dari bahan-bahan keramik seperti nikel oksida, mangan, atau kobalt dan dilapisi kaca. Termistor memiliki negatif temperatur konstan atau NTC. Contoh-contoh thermal sensor dapat diaplikasikan pada sebagai alat untuk memverifikasi desain asumsi. Maksudnya memverifikasi desain asumsi di sini itu adalah thermal sensor itu dapat memverifikasi apakah prototipe ini benar, desain yang sudah didesain benar dengan yang kita inginkan. Misalkan seharusnya dia itu mengeluarkan panas hanya 30 derajat Celcius, tapi ternyata bisa sampai 45 derajat Celcius, berarti prototipe-nya bermasalah atau semacamnya itu. Digunakan sebagai alat untuk mengukur kenaikan suhu selama proses pengawatan beton. Kan bisa tahu dari sebelumnya itu adalah mengukur kenaikan suhu. Jadi jelas ini mengukur kenaikan suhu. Contoh yang terakhir saya ambil adalah ini itu menguji pengaruh temperatur pada alat instalasi. Misalkan alat instalasi listrik yang overheat atau alat instalasi pada power plant itu yang bisa dicek masing-masing itu suhunya berapa, apakah ada overheat atau ada masalah, ya, seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.